Epica, sebuah kemegahan simfoni Sahara. Hari Jumat lagi dan saatnya untuk Black Friday nih. Kali ini kita akan menelanjangi kemegahan sebuah unit simfonik metal dari negeri kincir angin. Dan review kali ini akan cukup menyenangkan karena aku mengikuti band ini dari debut mereka hingga menjadi sekarang ini. And welcome back again in Black Friday. Jika berbicara tentang kemegahan dan agresivitas musik, hanya ada satu band yang memang memenuhi karakteristik itu semacam sempurna. Yups, Epica. Silakan anggap aku berlebihan nih, tapi ini adalah pendapat yang dibuat seobjektif mungkin. Dan seperti biasa, mari kita mulai dari sekelumit sejarah pendirinya terlebih dahulu. Kala itu, seorang pria cungkring pirang yang juga seorang sarjana S2 bidang psikologi baru saja keluar dari bandnya. Nah, pria itu adalah Mark Johnson. Dan mantan bandnya adalah After Forever yang sama memiliki nama besar di skena ini. Mengajak serta vokalis Trail of Tears Helena Michelson sebagai vokalis, Ken Johnson sebagai keyboardist, Ed Salter sebagai lead gitar, Jeron Simon sebagai drum, and Yves Hatz pada bass. Ingat ya, bacanya Yves, wahai kalian pemain Mobile Legends, bukan YV ya. Oke, lanjut. Formasi dengan frontman Helena tidak bertahan lama. Sebelum album debut mereka dikerjakan, Helena mengundurkan diri. Kemudian Mark Johnson mengajak pacarnya saat itu yang seorang vlogger kecantikan, Simone Simons. Band ini sebelumnya bernama Sahara Dust dengan konsep musik percampuran antara gothic symphonic rock dengan gaya Timur Tengah. Namun kemudian sebelum rilisan album studio pertama, mereka mengganti nama menjadi Epica dan hingga sekarang ini. Anggota aktif Epica saat ini terdiri dari Hot Mama bersuara Mas Simone, Johanna Maria Simon sebagai vokalis, sarjana S2 psikologi yang malah main band, Mark Johnson sebagai backing vokal, growl vokal dan guitar rhythm, Ken Johnson pada keyboard, dan mereka bertiga ini yang saat ini masih anggota asli dari Epica. Kemudian Arjan van Wassenbeek, drummer yang gak bisa diam waktu manggung nih, Isaac De La Haye pada lead gitar, dan Rob van der Loo pada bass. Sementara beberapa mantan anggota mereka ada Jeron Simon pada drum, Yves Hatz pada bass, Ed Salter pada lead gitar, dan Helena Michelson pada vokal. Diskografi, era debut dan kecenderungan pada gothic metal. The Phantom Agony rilis pada 2003. Lagu dalam album ini sampai sekarang lirik-liriknya masih sangat terngiang. Album pertama ini terbilang sangat bagus untuk sebuah album debut, recording yang jernih, serta lagu-lagu yang memorable. Album ini masih terasa kental akan nuansa gotiknya, meskipun part simfonis juga sudah banyak mereka gunakan. Meskipun gotiknya begitu terasa, namun mereka sudah mengeksplorasi suara orkestra yang lebih luas daripada band gotik sejenisnya. Sebab seperti konsep awal mereka dengan penggabungan simfonik, gotik, dan musik Timur Tengah, musik mereka pada album ini sangat Sahara sekali. Di antaranya yang paling menonjol adalah kalimat La ilaha illallah. Era itu Epica masih membuat tema yang sangat frontal tentang agama. Album kedua, Consign to Oblivion, rilis pada 2005. Album ini masih terpengaruh nuansa gotik sebagaimana album pertama, namun sedikit terasa lebih berat dari album sebelumnya. Pada album ini, mereka sedikit bergeser dari tema agamis menuju ke tema peradaban kuno dari suku Maya. Dan seperti yang kita ketahui, Johnson mempunyai fetish tersendiri terhadap suku Maya, karena side project-nya juga dinamakan Mayan. Album kedua ini mempunyai eksplorasi orkestra yang lebih luas, penggunaan paduan suara yang mendapatkan porsi lebih banyak. Ini juga album terakhir Jeron Simon. Dalam album ini, mereka juga secara terbuka menunjukkan influence-nya pada death metal dengan mengcover penuh lagu Crystal Mountain-nya Death.
Lagu ini mereka cover sebagai bonus track dengan full growl dari Mark Jansen. Era Defiance Conspiracy dan transformasi menuju simfonik progresif. 2007, Epica dengan cukup mantap membawa langkah baru dalam musik mereka. The Defiance Conspiracy, sebuah judul album yang cukup berbahaya, baik dari tema maupun agresivitas musiknya. Album pertama bersama dengan label raksasa Nuclear Blast, dari yang sebelumnya kental dengan nuansa gotik yang sendu dipadu dengan orkestra yang megah menjadi penuh agresivitas pada album ini. Menonjolkan riff gitar dan suara drum yang begitu bombastis, tempo yang menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, Epica juga mengeksplorasi musiknya menjadi jauh lebih matang, seperti perubahan tempo yang khas dari progressive metal, namun tetap mempertahankan orkestrasi yang megah. Era ini, Epica meninggalkan kesan gotik menuju ke symphonic progressive metal. Masuknya Aryan sebagai drummer juga memberikan sentuhan yang berbeda pada album ini. Aryan terkenal dengan kakinya yang gak bisa diam. Dan ini membuat album ketiga ini penuh dengan gempuran double bass drum pada beberapa lagu. Sebut saja Obsessive Devotion, Menace of Vanity, Falls of Domination, dan tentu saja mother of album The Defiance Conspiracy. Selain itu, mereka juga menyiapkan lagu promosi yang cukup MTV friendly pada lagu Never Enough. Cukup easy listening buat telinga yang keseringan dengerin Evanescence. Album yang sangat luar biasa, penuh dengan kemegahan, gahar, sangar, dan banyak part yang membuat kalian handbang pada album ini. Jika harus memilih album terbaik, album ini akan aku tempatkan di dua teratas nih, bersama dengan Design Your Universe. Alright, album selanjutnya, album ini juga menurutku yang paling bagus. Jika melihat dari ikonik, maka Defiance Conspiracy memang lebih ikonik. Namun jika melihat sebuah kesempurnaan, maka Design Your Universe adalah jawabannya. 2008, lead gitar mereka, Ed Sluister, meninggalkan Epica. Ed digantikan Isaac De La Haye yang menyumbangkan suara gitar yang lebih pekat serta melodi gitar yang lebih berani. 2009, album Design Your Universe dirilis dengan hits mereka yang kembali, cukup MTV friendly, berjudul Unleashed. Pertama, lagu ini rilis, aku mengira mereka bakal melunak karena lagu Unleashed ini. Namun ternyata setelah mendengarkan keseluruhan albumnya, oh my god, mereka menyembunyikan gunung emas di bawah laut. Album yang bahkan lebih matang dari album sebelumnya, riff gitar yang makin terasa trashy, orkestra yang makin megah, serta lebih kencang lagi. Sebuah album symphonic metal yang sangat sempurna. Mulai meninggalkan tema agamis dengan tema yang lebih universal, memperdengarkan beberapa lagu dengan alunan ritmis yang mengajakmu handbanging. Serta pertama kali mereka part solo gitar yang menonjol seperti pada lagu Resign to Surrender, serta beberapa lagu lainnya. Lagu paling megah dalam album ini menurutku adalah pada Kingdom of Heaven. Design Your Universe memang sangat megah dan juga bombastis. Namun Kingdom of Heaven lebih megah. Lagu yang cukup underrated dalam album ini, namun memiliki struktur lagu yang sangat luar biasa. Baik dari lirik, riff, ketukan drum, interlude, akustik gitarnya, hingga orkestranya. Overall, album yang sangat luar biasa kalau kalian baru ingin mengenal Epica. Mulailah dari album ini atau Defiance Conspiracy. Album ini adalah pijakan mantap dari Epica untuk album-album setelahnya. Era kematangan symphonic metal, Requiem for the Indifferent hingga sekarang. Requiem for the Indifferent tahun 2012, setelah Design Your Universe mulai meninggalkan tema-tema agamis menuju ke arah universal. Pada album ini sekali lagi mereka kembali mengkritisi tentang agama dibumbui dengan tema post-apokaliptik serta politik. Terlihat jelas pada cover album mereka nih. Pada album ini Simeone mempersembahkan luasnya range vokalnya. Memulai vokal yang tinggi sejak dari awal lagu cukup mengerikan. Album terakhir bersama basis Yves Hart sebelum akhirnya digantikan Rob van der Loo. The Quantum Enigma 2014. Album yang bombastis dimulai dari intro albumnya, Originum, yang sudah membuai telinga kalian dengan alunan simfoni orkestra.
Lagu ini mengambil tema fisika, di mana sebuah benda akan selalu mengambil bentuk berbeda tergantung dari arah mana kita melihatnya. Dan itu membuat kebingungan akan sebuah realita yang ternyata bukan suatu hal yang absolut. Ambil saja contoh ketika kalian melihat cewek dari jauh terlihat cantik, dan setelah kalian dekati ternyata cowok. Epica memang gemar dengan tema album yang berat yang membuat kita berpikir kritis. Album ini menurutku lebih bagus dari album sebelumnya dan jauh lebih bombastis. Album ini juga pertanda awal Epica mulai memperhatikan desain cover album. Desain cover album ini sangat keren dan masih merepresentasikan tema album. Album selanjutnya Holographic Principle. Album dengan cover yang gak kalah kerennya. Rilis pada 2016, mengangkat konsep futuristik yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Apalagi kalau bukan lepasnya batasan dunia maya. Epica sudah memprediksi akan adanya keterbukaan dunia maya yang tidak terkendali. Holographic Principle menganggap bahwa dunia ini hanyalah sebuah rekayasa visi hologram. Teori ini hanyalah metafora atau belum terbukti, yang dalam masa sekarang ini malah mencoba untuk direalisasikan oleh orang-orang pintar tanpa hati nurani melalui IA, Metaverse, dan juga sejenisnya. Album ini menjadi pertama kalinya Mark Johnson males main gitar nih. Dia hanya mengisi vokal growl dan keseluruhan isian gitarnya dikasih sama Isaac. Albumnya juga sangat megah dan bombastis dengan sound mixing yang luar biasa. Vokal Simeone juga terasa makin high. Semakin bertambah usia, suara Simeone malah semakin terdengar lebih matang. Album ini adalah jawaban atas standarisasi yang mereka buat pada album sebelumnya. Sebuah album sinematik yang sangat indah. Omega 2021, album rilisan terbaru mereka, karakter dan konsep yang masih sama. Sedikit lebih kental nuansa progresifnya, suara gitar lebih berat, namun membuatnya lebih ringan dari album sebelumnya. Karena posisi gitar yang sebelumnya cukup memberikan hingar-bingar menjadi terasa lebih halus. Tidak banyak perubahan dalam 3 album terakhir mereka, dan mereka sepertinya sudah settle dengan gaya musik mereka. Album ini juga memperdengarkan seri terakhir dari saga Kerjaan Surga, atau Kingdom of Heaven Part 3. Selain album studio, mereka juga merekam beberapa album live. Yang pertama ada We Will Take You With Us, yang menampilkan lagu mereka pada album The Phantom Agony, sebuah album live yang membuatmu betah memandangi Simeone muda selama berjam-jam. Kemudian The Classical Conspiracy yang membuat rekaman konser tertutup mereka dengan full orkestra mereka. Retrospect, konser dengan kemegahan yang luar biasa, memperingati anniversary mereka yang ke-10 dengan balutan full orkestra megah, direkam di Eindhoven, Belanda. Serta Omega Live pada 2021 untuk promosi album Omega mereka, juga Live Paradiso pada 2002. Satu album soundtrack berjudul The Score and Epic Journey pada 2005, serta 3 album extended play, The Solar System pada 2017, Epica vs Attack on Titans pada tahun yang sama, dan Alchemy Project pada 2002. Karakteristik dan pengaruh. Epica terkenal dengan karakter musik mereka yang sangat megah dengan balutan orkestra yang pekat. Berbeda dengan band-band sejenis dalam skema ini, seperti Nightwish, Within Temptation, atau yang lainnya. Mereka menggabungkan pengaruh musik yang lebih luas, dan itu membuat musiknya menjadi semakin berkarakter. Pengaruh utama dalam musik mereka tentu saja band sejenis Nightwish, Therion, Within Temptation, Camelot, dan semacamnya. Namun mereka juga mengambil pola riff oriented dari thrash metal, pola breakdown dari groove metal, struktur lagu dari progressive metal dan neoclassical metal, juga tempo cepat dari speed metal, nuansa pekat oleh gothic dan black metal. Dan jangan lupakan German death metal yang menjadikan skena ini sering dijuluki dengan gaya vokal Beauty and the Beast. Aku sendiri terkadang masih tidak habis pikir nih dengan apa yang ada dalam otaknya Mark Johnson. Pria ini benar-benar seorang musisi jenius, struktur lagunya sangat kreatif. Epica juga memiliki kecenderungan dengan tema universalitas, kritik agama, teori konspirasi, dan teori kontroversial tentang alam semesta. Membuat materi lirik dalam lagunya cukup berat untuk dicerna, serta membutuhkan pemikiran yang cukup kritis. Dan sampai di sini masih adakah yang bilang musik metal itu sampah? Think again ya. Epica untuk saat ini adalah yang terdepan dalam skena ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada band pendahulunya. Dan sekian ya untuk Black Friday kali ini. Sampai jumpa di Black Friday episode selanjutnya.